Pengepungan Osaka atau juga disebut Osaka no Jin adalah serangkaian pertempuran yang dilakukan oleh Kesogunan Tokugawa melawan klan Toyotomi yang kemudian berakhir dengan kehancuran klan Toyotomi. Konflik ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu kampanye musim dingin dan musim panas yang berlangsung dari tahun 1614 hingga 1615. Pengepungan ini merupakan konflik oposisi besar yang terakhir saat pendirian Kesogunan Tokugawa. Dan berikut ini adalah sejarah pengepungan Osaka selengkapnya. Ketika Toyotomi Hideyoshi meninggal pada tahun 1598, pemerintahan di Jepang dijalankan oleh Dewan 5 Tetua. Dan dari 5 orang itu, Tokugawa Ieyasu lah yang memiliki kendali paling besar. Lalu setelah Ieyasu berhasil mengalahkan Ishida Mitsunari dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, ia sendiri menjadi penguasa Jepang dan menghapuskan dewan yang dibentuk oleh Hideyoshi. Pada tahun 1603, Kesogunan Tokugawa pun didirikan dengan kota Edo menjadi ibu kotanya. Walaupun demikian, putra Hideyoshi yang bernama Toyotomi Hideyori serta ibunya Yododono diizinkan tinggal di istana Osaka. Hideyori tinggal di istana itu selama beberapa tahun dan ia dijodohkan dengan cucu Ieyasu, Senhime, yang sebenarnya masih kerabat dari kedua klan dengan maksud mengontrol klan Toyotomi. Tujuan Ieyasu adalah ingin membangun rezim yang kuat dan stabil di bawah kekuasaan klannya sendiri. Tapi tujuan itu masih memiliki penghalang, yaitu klan Toyotomi. Pada tahun 1611, Hideyori pergi ke Kastil Nijo untuk bertemu dengan Ieyasu. Saat itu Ieyasu terkejut dengan perilaku Hideyori yang berkata kalau ia akan mencegah siapapun yang berniat merebut kekuasaan dari pewaris sesungguhnya. Pada tahun 1614, klan Toyotomi membangun kembali istana Osaka, dan pada saat yang sama, klan itu juga mendanai pembangunan kembali kuil Hokoji di Kyoto. Setelah renovasi selesai di sana, terdapat sebuah prasasti yang berbunyi Koka Anko dan Kunshin Horaku. Tapi orang dari Kesogunan menafsirkan tulisan itu sebagai sindiran kepada Ieyasu dan slogan tersembunyi dari kebangkitan klan Toyotomi. Dengan hal ini, terpiculah ketegangan antara kedua klan dan semakin panas ketika Toyotomi mulai mengumpulkan para ronin dan musuh Kesogunan di Osaka. Situasi semakin memburuk saat berita tentang Hideyori yang mengundang ronin dalam jumlah besar ke Osaka sampai di Edo. Kemudian salah satu pelayan klan Toyotomi mengusulkan agar Yododono dikirimkan ke Edo untuk menghindari peperangan. Saran itu ditolak dan Katsumoto serta pelayan yang dicurigai telah berkhianat dikirim ke klan Tokugawa. Setelah buntunya kesempatan untuk berdamai, maka dimulailah pengepungan Osaka. Dengan mengomandoi langsung pasukan sebanyak 164.000 tentara, Ieyasu berangkat ke Osaka pada tanggal 19 November tahun 1614. Setelah itu saat Ieyasu memimpin 3.000 tentara, ia berhasil menaklukkan benteng di sekitar sungai Kizu. Seminggu kemudian, dia menyerang desa Imafuku dengan 1.500 tentara karena di sana hanya ada 600 pasukan pertahanan. Kemudian Ieyasu menyerang beberapa benteng dan desa kecil lain sebelum memulai pengepungan kastil Osaka. Pada tanggal 4 Desember, Ieyasu mulai mengepung kastil Osaka, lalu Sanada Yukimura mempertahankan Sanada Maru yang ada di sebelah selatan kastil dengan memimpin 7.000 orang. Pasukan Ieyasu berulang kali dipukul mundur oleh pasukan Sanada, bahkan mereka sampai bisa 3 kali menerobos formasi pasukan Shogun. Kemudian Ieyasu menggunakan artileri seperti 17 meriam Eropa dan 300 meriam lokal, dan beberapa pasukan diperintahkan menggali terowongan di bawah tembok benteng. Pada tanggal 22 Januari tahun 1615, pengepungan di musim dingin ini akhirnya berakhir dengan perjanjian kalau Toyotomi Hideyori tidak akan melakukan pemberontakan. Dinding pertahanan liar dirobohkan dan parit di luar kastil Osaka harus ditimbun kembali. Pada bulan April tahun 1615, Ieyasu menerima laporan kalau Toyotomi Hideyori telah mengumpulkan lebih banyak pasukan dan ia juga mencoba menghentikan penimbunan parit. Setelah itu pasukan Toyotomi mulai menyerang kontingen pasukan Shogun yang ada di dekat Osaka.
Pada tanggal 26 Mei, di pertempuran Kashi, pasukan Osaka di bawah komando Onoharu Fusa dan Bandanemon terlibat bentrok dengan pasukan Asano Naga Akira. Akibat pertempuran itu, pasukan Osaka mengalami kerugian dan Bandanemon terbunuh. Di tanggal 2 Juni terjadilah pertempuran Domyoji. Pada pertempuran itu, pasukan Osaka mencoba menghentikan pasukan Tokugawa yang mendekat dari provinsi Yamato di sepanjang sungai Yamato-gawa, dan di sana 2 jenderal pasukan Osaka tewas. Setelah serangkaian kemenangan kesogunan lainnya di pinggir Osaka, kampanye musim panas ini mencapai puncaknya di pertempuran Tennoji. Saat itu Hideyori menyusun strategi di mana 55.000 orang akan menyerang pusat pasukan Shogun di timur, sedangkan pasukan kedua yang berjumlah 16.500 orang akan mengapit mereka dari belakang. Shogun membawa 155.000 pasukannya dan dipimpin langsung oleh Tokugawa Hidetada. Mereka bergerak dalam 4 baris yang bersiap untuk mengapit musuhnya. Tapi kesalahan di kedua belah pihak hampir merusak strategi mereka sendiri. Karena Ronin Hideyori memisahkan diri dari kelompok utama dan pasukan cadangan Hidetada bergerak maju sebelum ada perintah. Pada akhirnya, komandan tangguh pasukan Osaka, Sanada Yukimura, terbunuh sehingga moral pasukannya pun hancur. Lalu pasukan yang lebih kecil yang dipimpin oleh Hideyori terlambat sehingga mereka dikejar kembali ke kastil oleh musuh. Sesampainya di kastil, pasukan Shogun segera menembaki kastil dengan artileri sampai terbakar. Orang-orang yang berada di kastil seperti Senhime, Toyotomi Kunimatsu, Oiwa no Kata, dan Namime mulai melarikan diri. Sedangkan Hideyori dan Yododono berlindung di gudang tahan api dan mereka berdua akhirnya melakukan seppuku. Ketika kematian Hideyori diumumkan, para pengikut setianya juga melakukan seppuku. Kini klan Toyotomi telah hancur dan pemberontakan besar serta terakhir ini telah selesai. Setelah pertempuran, putra Hideyori yang masih berusia 8 tahun ditangkap, lalu dipenggal di Kyoto. Menurut legenda, sebelum dipenggal, Kunimatsu dengan berani menyalahkan Ieyasu atas pengkhianatan dan kebrutalannya kepada klan Toyotomi. Kemudian makam Hideyoshi bersama dengan kuil Toyokuni dihancurkan oleh Shogun. Selain itu ada juga catatan penjarahan dan pemerkosaan massal yang dilakukan oleh pasukan Shogun pada penutupan pengepungan. Dengan keberhasilan pengepungan itu, Bakufu mendapat keuntungan yang besar dan mulai membangun kembali istana Osaka serta mengganti Osaka sebagai Osaka Jodai yang ada di bawah komando Bogyo yang bertanggung jawab langsung kepada Shogun. Setelah klan Toyotomi berhasil dibubarkan, Shogun mengumumkan undang-undang yang mengharuskan satu provinsi harus hanya ada satu kastil, dan jika akan ada pembangunan atau perbaikan kastil harus mendapatkan izin dari Shogun. Karena peraturan baru ini, banyak kastil terpaksa harus dihancurkan untuk mematuhi hukum Bakufu. Meski akhirnya bisa menyatukan Jepang, kesehatan Ieyasu mulai menurun, dan selama kampanye 1 tahun itu, ia telah mendapatkan luka yang bisa memperpendek umurnya. 1 tahun kemudian, pada tanggal 1 Juni tahun 1616, Tokugawa Ieyasu meninggal pada usia 75 tahun.